Jemaat Tuhan yang dilimpahi dengan kemurahan anugerah dan kasih Tuhan. Kembali kita ada dalam rangkaian doa prapaskah kita. Sepanjang 10 hari kita jalani dan kita ada di hari ini Selasa, hari yang ke-7 atau 4 hari menjelang Paskah. Kekasih-kekasih Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan lebih lanjut dengan satu tema dipilih untuk mengalami kemuliaan salib. Dari 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua hingga ayat yang ke-7, saya ingin baca ayat firman Tuhan ini. Dan kita akan secara khusus nanti mempelajari ayat yang kedua. Saya akan membaca ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1, mulai ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita fokus hari ini dengan rencana Allah dalam kehidupan kita yang telah memilih kita, untuk kita boleh mengalami kemuliaan salib itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tanggalkan ya, untuk semua kebenaran-kebenaran yang kita punya, yang hari ini seringkali kita terjebak dengan apa yang kita pikir benar, waktu kita menyampaikan apa yang kita pikir benar, dan bahkan apa yang kita sangkakan bahwa kita sedang berbicara firman Tuhan yang benar, adalah sesuatu yang mari bersama-sama kita akan menjaga kemurnian hati kita, supaya kebenaran firman yang kita sampaikan itu tidak melukai dan tidak mencederai sesama kita. Mari kita berfokus kepada kemuliaan salib. Kemuliaan salib akan menghancurkan segala ego dan keakuan kita. Oleh sebab itu, hanya satu kebenaran yang akan tersisa dalam kehidupan kita, yang tidak perlu kita bela, yang tidak perlu kita dengan berjuang untuk menyatakan supaya orang lain menilai kita benar. Mari, izinkan kebenaran salib itu nyata di dalam sebuah sikap hidup yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan yang namanya roh yang lemah lembut. Mari kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang secara khusus kita akan memperhatikan ayat yang kedua dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-1. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama kita akan belajar ya, dipilih untuk sebuah rencana Allah. Allah memilih kita karena Allah punya rencana, dan supaya rencananya itu dapat terlaksana dalam kehidupan kita.
Sebagai orang yang percaya, kasih-kekasih Tuhan, ada sebuah anugerah menjadi orang percaya. Itu adalah satu kemurahan Tuhan, pemilihan Tuhan atas kehidupan kita. Tidak sedikit pun dilatar belakangi oleh siapa kita, latar belakang kita, keberadaan kita. Tetapi pemilihan Allah kepada kita itu semata-mata karena kedaulatan kuasa kasih-Nya. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang begitu mengasihi kita. Dan di dalam kuasa kasih-Nya, Dia juga berkenan memilih kita. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah yang menjadi tujuan dan rencana Allah memilih kita? Inilah satu renungan yang perlu dalam hari hidup kita, yang masih Tuhan percayakan kita jalani ke depan. Mari kita akan menemukan di dalam relung hati kita, di dalam kedalaman batin kita, kita tahu dengan pasti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, memilih kita untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dalam bersekutu dengan saliblah kita akan dapat mengerti tujuan salib itu diadakan bagi kita dalam rencana agung Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, karya besar Allah dengan memberikan Kristus Yesus mati tersalib di atas Bukit Golgota, itu adalah sebuah manifestasi kasih Allah kepada setiap pribadi kita, manusia ciptaannya. Dan kita perlu tahu, kita perlu mengerti, dan kita perlu mengalami apa sesungguhnya yang menjadi tujuan salib itu diadakan oleh Allah buat kita. Untuk itu, dengan kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan salib, maka di dalam persekutuan dengan salib itulah kita akan mendapatkan anugerah pengertian ilahi. Itu akan disingkapkan Tuhan kepada yang namanya batin kita. Sehingga pengertian kita kebenaran firman Tuhan tidak berhenti kepada pengetahuan akal kita. Sebab pengetahuan akal kita itu akan berbenturan dengan kebenaran-kebenaran yang mungkin orang lain punya pengetahuan dan penilaian, penafsiran itu yang berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya hari ini, mari dalam kemurahan anugerah, dalam persekutuan dengan salib Kristus, kita akan belajar untuk kita akan mengerti anugerah kemurahan Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan setiap pribadi kita, memilih kita. Kekasih-kekasih Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah manifestasi dan wujud dari kasih Allah kepada kita manusia. Percaya kepada Yesus yang telah datang ke dunia ini, Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia, itu kalau bukan karena anugerah Tuhan yang menjamah hati kita, pikiran kita, adalah sangat sulit untuk kita bisa percaya bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia. Sekalipun kita juga mengaku bahwa Allah itu maha kuasa, apalah sukarnya buat Allah Dia menjelma menjadi manusia. Tetapi untuk bisa mengerti akan kebenaran ini, kekasih-kekasih Tuhan, tidak mudah bagi seorang yang namanya manusia. Apalagi kalau dia sudah punya pengertian-pengertian agama sebelumnya, yang sudah berkata ini tidak mungkin, ini tidak bisa, ini sebuah penghinaan, oh ini sebuah pelecehan tentang Allah. Kebenaran-kebenaran seperti itu seringkali menjadi benteng yang menolak akan sebuah fakta bahwa Allah yang maha kuasa, Dia menjelma menjadi manusia dengan satu tujuan ilahi, karena Dia ingin menyelamatkan kita manusia dari belenggu dosa. Yesus datang sebagai manifestasi dari kasih Allah, penggenapan dari janji Allah bahwa Ia akan datang kepada manusia ciptaannya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dan kepada kita yang mendapatkan anugerah percaya, kepada kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan kekasih-kekasih Tuhan, untuk kita percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dan Dia yang sudah mati dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, itu kalau bukan karena kuasa kasih Allah yang telah menjamah hati kita, itu ada suatu kemustahilan, sesuatu yang sangat mustahil, tidak mungkin.
Oleh sebab itu menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu tidak cukup yang namanya kita berstatus agama Kristen. Kekasih-kekasih Tuhan, lebih daripada itu, kita perlu yang namanya mengalami kuasa dari kematian Yesus di kayu salib yang telah menebus dosa kita. Itu perlu untuk menjadi sebuah kenyataan hidup. Supaya kita tidak hidup lagi menurut keinginan daging kita. Kita tidak lagi hidup dengan dosa-dosa kita. Tetapi kita belajar hidup untuk menanggalkan segala tabiat dosa dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, percaya kepada Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia yang berjanji akan datang menjemput kita. Itu adalah sebuah anugerah yang begitu heran dan ajaib bagi kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kalau kita telah dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kita dimampukan untuk kita yang namanya percaya kepada pemberitaan salib. Sebab ada begitu banyak orang yang hari ini terlalu sulit bagi mereka untuk mereka bisa mampu percaya. Dan firman Tuhan mengatakan bagi mereka percaya kepada salib itu adalah sebuah kebodohan. Ini sesuatu realita bahwa manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, untuk mereka percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang menjadi juru selamat manusia, pengampunan dosa dan penebusan dosa yang sudah dikerjakan oleh Allah bagi kita manusia, itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi syukur kepada Tuhan, kita yang hari ini percaya kepada anugerah pemberitaan salib itu, kepada kita diberikan satu kekuatan Allah yang akan mampu menyelamatkan kita. Kata menyelamatkan kita, Rasul Paulus menuliskan dengan sebuah gambaran bagaimana kita dipindahkan dari kegelapan itu kepada terang yang ajaib. Ini bukan sebuah perubahan status agama, tapi ini adalah sebuah proses dari sebuah kehidupan yang lama itu terus berkurang-kurang dalam kehidupan kita, seiring dengan sesuatu yang baru, ciptaan yang baru, benih ilahi yang dari Kristus itu ada di dalam kita, bertumbuh di dalam kita, dan bertambah besar, berbuah untuk yang namanya hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, kata percaya yang sesungguhnya, percaya kepada Yesus itu akan memberikan kepada kita yang pertama, kuasa iman. Kuasa iman yang perlu berakar dan berdasar dengan kokoh dan teguh di dalam firman kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu firman kebenaran supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan begitu banyak klaim dari pengajar-pengajar penyampai firman Tuhan yang hari ini berbicara atas nama kebenaran. Tapi seringkali mereka berbicara bukan lagi dengan sebuah motif dari yang namanya kebenaran yang adalah kasih. Mereka seringkali tanpa sadar, mereka terjebak dengan motif-motif melukai orang lain, mencederai sesama mereka. Oleh sebab itu kita perlu mengerti firman Tuhan dengan benar. Kita perlu berdasar, berakar dengan teguh. Percaya kepada Yesus itu bukan cuma percaya kepada apa yang dikatakan pendeta. Karena terlalu banyak hari ini jemaat Tuhan kecewa waktu menemukan sebuah kenyataan, berita, fakta, bagaimana yang namanya hamba Tuhan itu mengalami sebuah kondisi yang sebaliknya. Oleh sebab itu kita perlu memiliki iman yang berakar kokoh dan teguh di atas firman Allah. Yang kedua, percaya kepada Yesus itu akan memberikan kita pengharapan yang melampaui kefanaan. Kita perlu punya sebuah pengharapan yang bukan saja kita harapkan segala sesuatu kita dapat sebelum hari kematian kita. Tetapi lebih daripada itu, percaya kepada Yesus
akan membawa kita punya sebuah pengharapan yang jauh melampaui yang namanya batas akhir kehidupan kita. Kita perlu hari ini membuka hati kita untuk firman Tuhan yang bukan saja memberikan sebuah jaminan pertolongan Tuhan, tetapi kita juga perlu memiliki sebuah sikap hati. Kalau toh Tuhan tidak menolong saya akan tetap mengasihi Tuhan. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita bukan kepada hal-hal yang lahiriah, bukan kepada hal-hal yang jasmaniah, tapi pengharapan kita jauh melampaui itu, karena pengharapan kita kepada kekekalan. Yang ketiga, percaya kepada Yesus itu membuat hidup kita ada dalam manifestasi kuasa kasih Allah. Kasih Allah bukan lagi menjadi satu retorika. Kasih Allah bukan menjadi sebuah ilmu yang kita kuasai. Kasih Allah bukan satu yang fasih untuk kita katakan. Tetapi mari percaya kepada Yesus, itu kita mau hidup dalam manifestasi dari kuasa kasih ilahi itu sendiri. Percaya menjadi orang yang dipilih adalah anugerah Tuhan. Dan menjadi orang yang dipilih itu harus memberikan sebuah yang namanya kehidupan yang berubah. Kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Jangan kita menjadi orang Kristen, mengaku diri percaya kepada Yesus, tetapi di dalam realita kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya kepada Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Ya. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita perlu tahu rencana Allah dalam kehidupan kita yang telah memilih kita menjadi orang yang percaya kepada Dia. Efesus pasal 1 ayat yang keempat berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Selanjutnya, kekasih Tuhan, pemilihan Tuhan atas kehidupan kita itu melampaui semua keterbatasan waktu. Atau dengan kata lain, pemilihan Allah atas kehidupan kita itu melampaui yang namanya waktu yang dahulu, bahkan waktu yang sekarang yang sedang kita jalani, bahkan waktu yang akan datang. Dikatakan sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita untuk sebuah tujuan kekal, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah mempersiapkan hidup kita untuk kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang mustahil menurut pribadi kita, bahkan menurut agama kita. Tetapi iman, pengharapan, dan kasih kita di dalam Kristus itu akan memampukan kita untuk kita mencapai apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Melalui kuasa salib, kita akan dimampukan untuk mencapai rencana Allah, yaitu supaya kita kedapatan kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Demikian di dalam Roma pasal 8:29 juga mengatakan, kita dipilih untuk sebuah maksud tujuan kekal, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan salib Kristus, itu akan memberikan anugerah kepada kita untuk kita boleh mengalami berkat kesulungan. Kristus Yesus telah menjadi yang sulung bangkit di antara orang mati. Buat kita percaya bahwa ada kebangkitan dari orang mati bagi kita yang sudah menerima penebusan darah anak domba Allah. Jadi yang terpenting bukan bagaimana kita hidup ini akan mati, tetapi sesungguhnya kalau kematian itu tiba adalah sebuah pintu anugerah untuk kita akan mengalami kuasa kebangkitan yang sudah terjadi dalam Kristus Yesus, dan kuasa yang sama itu ada di dalam kita. Nah, sungguhnya kekasih-kekasih Tuhan, Kristus Yesus menjadi yang sulung di antara orang yang mati,
ini juga berbicara kepada kita sebuah anugerah bagaimana kita orang percaya mengalami berkat kesulungan, yaitu hidup dengan kuasa yang mengalahkan kematian. Hidup yang menang atas dosa. Inilah sesungguhnya yang Tuhan mau kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan. Tuhan memilih kita untuk kita boleh mengalami hidup dengan kuasa kehidupan yang mengalahkan dosa dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, menjadi sulung di antara banyak saudara untuk sebuah anugerah di mana berkat kesulungan itu membawa kita dalam proses dikuduskan oleh Roh supaya kita hidup taat kepada Kristus Yesus dan menerima percikan darahnya. Ini adalah bagian kedua yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana persekutuan dengan salib, pemilihan Allah atas hidup kita menjadi orang percaya, supaya kita mengalami kemuliaan dalam persekutuan salib. Kita akan belajar selanjutnya bagaimana kita hidup mengalami proses pendandanan manusia batin, supaya kita dimampukan hidup dalam ketaatan yang total kepada Yesus Kristus. Dan juga kita akan mengalami percikan darahnya itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti firman Tuhan pada bagian yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.